Halo teman-teman semua, video ini disponsori oleh belajargiat.id, les privat online matematika untuk SMP dan SMA. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, silahkan klik link di bawah ya. Oke, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama adalah perkalian bilangan bulat. Nah, pada perkalian ini biasanya disimbolkan dengan dua tanda ya. Jadi kalau nggak tanda silang atau tanda titik. Jadi biasanya beberapa orang ada yang pakai tanda silang, ada juga yang pakai tanda titik. Dua-duanya boleh. Oke. Nah, apa sih perkalian bilangan bulat itu? Jadi perkalian bilangan bulat sendiri bisa juga disebut dengan penjumlahan berulang ya. Jadi perkalian bilangan bulat itu bisa juga disebut dengan penjumlahan berulang. Kenapa dinamakan dengan penjumlahan berulang? Jadi misalkan kita punya angka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 4 kali 2. Karena jumlah angka 2 di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 sebanyak 4 kali ini bisa kita tulis sebagai perkalian 4 kali 2. Karena jumlah 2-nya ada 4. Oke. Itulah mengapa dinamakan dengan penjumlahan berulang. Berarti hasil 4 kali 2 ini ada 8. Sama kan berarti hasilnya 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Hasilnya sama, berarti 4 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, kalau misalkan kita perkalian berulangnya menggunakan garis bilangan juga bisa. Jika pada garis bilangan itu bisa kita gambar seperti ini. Misal kita gambar garis bilangan. Ini dari angka min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan perkalian atau penjumlahan berulang dari 3 kali negatif 2 ya. 3 kali negatif 2. Jadi misalkan kita punya angka ini negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah lagi negatif 2 sebanyak 3 kali, itu hasilnya sama dengan min 6, negatif 6. Jadi misal kita mulai dari 0. Kita mulainya dari 0, berarti ini sebanyak 2 kali, berarti ke sini, selisih 2 lagi ke sini, selisih 2 lagi ke sini. Nah, berhentinya di angka 6, berarti negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, ini bisa ditulis dengan 3 kali negatif 2. Sama kayak yang ini tadi ya. Berarti negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya dengan 6. Oke, berarti sama ya. Konsep perkalian itu sama aja dengan kayak gitu. Berarti perkalian berulang. Nah, untuk mencari hasil kali dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif tanpa menggunakan garis bilangan adalah sama seperti perkalian biasa. Jadi misalkan kita punya, jadi kalau kayak gini itu menggunakan penjumlahan sama ini menggunakan garis bilangan ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara perkalian biasa. Misal kita cari hasil dari 4 dikalikan negatif 5.
Nah, dengan cara yang berbeda. Pertama, kita cari dulu 4 kali 5. Berarti pertama kita cari dulu 4 kali 5, kemudian kita berikan tanda negatif sebelum hasil kali itu diperoleh. Oke, jadi anggap aja kita tulis seperti ini. Nah, oke, sehingga diperoleh nilai ini 4 kali 5, terus kita taruh negatifnya di luar. Berarti hasilnya sama dengan negatif 4 kali 5 berapa? 20. Oke, 20. Kenapa 20? Kalau ini menggunakan penjumlahan berulang tadi kan berarti 5-nya sebanyak 4 ya. Diingat-ingat 5-nya sebanyak 4. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Oke, jadi ini 10, 15, 20. Berarti 4 kali 5 itu sama dengan 20. Nah, negatifnya jangan lupa ditulis, berarti tinggal negatif 20. Sehingga dari sini secara umum untuk dua bilangan bulat positif A dan B, misalkan A dan B, dapat kita katakan bahwa A dikalikan negatif B itu sama dengan, bisa sama aja dengan negatif A kali B sama dengan negatifnya dikeluarin A kali B. Jadi ketiga nilainya ini sama ya, A kali negatif B sama dengan kalau negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Oke, nah selanjutnya setelah ini kita lihat ke tabel perkalian dua bilangan bulat. Oke, jadi halaman selanjutnya kita membuat tabel perkalian bilangan bulat. Jadi kita bikin, misalkan ini bilangan 1. Ini bilangan 1 ya. Terus ini bilangan 2. Terus kita hasil sama di sini contoh. Oke, jadi ini kita garis biar lebih rapi. Nah, kayak gini. Bilangan 1. Kita kasih garis kayak gini. Ini bilangan 2. Ini hasil. Nah, sebelah yang paling kanan ini contoh. Oke, jadi misalkan kita punya bilangan 1 itu positif. Kita punya positif. Terus ini kita tulis semua ini perkalian ya. Oke. Perkalian ya, ini operasinya perkalian. Terus kita bilangan 2-nya positif, berarti kan positif kali positif itu hasilnya sama dengan positif. Oke, diingat-ingat, kalau misalkan positif dikali positif itu hasilnya positif. Contohnya 4 dikali 5, hasilnya berarti 5 sebanyak 4 dijumlah sebanyak 4 kali itu sama dengan 20. Oke. Nah, selanjutnya positif kemudian kita kalikan dengan negatif itu hasilnya negatif. Oke. Bilangan apapun yang dikalikan bilangan negatif, bilangan apapunnya itu positif ya. Kalau dikalikan negatif hasilnya negatif. Nah, contohnya 3 dikalikan negatif 4. Berarti hasilnya ini negatif. 3 kali 4, 12. Oke. Nah, selanjutnya misalkan ini negatif, kita kalikan dengan positif, itu hasilnya negatif. Contohnya, misalkan kita punya negatif 4 dikalikan 2, hasilnya sama dengan negatif 8.
Oke. Nah, yang terakhir, misalkan kita punya negatif dikalikan dengan negatif, itu hasilnya sama dengan positif. Jadi kalau misalkan negatif kita kalikan negatif malah hasilnya positif. Contohnya, kita punya negatif 5 dikalikan negatif 3. Itu hasilnya malah positif. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Paham sampai sini ya? Jadi ini diingat-ingat. Kalau misalkan ini merupakan tabel perkalian ya. Jadi positif kali positif positif, positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif juga negatif. Nah, tapi negatif kali negatif itu positif. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat ya. Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, setelah kita belajar mengenai tabel perkalian tadi, kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Oke, jadi sifat pertama adalah komutatif. Jadi ini sifat pertamanya adalah komutatif ya. Komutatif. Nah, komutatif itu misal kita punya angka ini 5 dikalikan negatif 4, itu kan sama dengan negatif 20 ya. Kemudian negatif 4 dikalikan ini gini, kalikan 5 sama dengan juga negatif 20. Berarti kita bisa tahu bahwa ini itu sama dengan ini ya, karena sama-sama hasilnya negatif 20. Berarti 5 kali negatif 4 itu sama dengan min 4 negatif 4 kali 5. Oke. Berarti kita dari sini, dari contoh ini ya, sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya, cuman kita ngambil satu contoh aja dari sini. Secara umum untuk dua bilangan bulat A dan B, berarti kan dari sini ya, berarti A kali B itu sama dengan B kali A. Oke. Jadi misalkan ini tadi A-nya itu 5, ini A-nya, ini B, itu sama. Kalau dibalik berarti B kali A itu juga hasilnya sama. Oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa A kali B itu sama dengan B kali A. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif. Oke. Jadi misal kita punya angka berapa ini, misal 1 dikali 5 tutup kurung ya, dikali 4 itu hasilnya berapa? 20. Oke. Nah, terus kita punya 1 dikali dalam kurung 5 kali 4 itu sama dengan 20 juga. Nah, berarti dari sini kan kita tahu bahwa 1 kali 5 dikalikan terlebih dahulu baru dikali 4 itu sama dengan kalau 1 dikalikan 5 kali 4 dikalikan terlebih dahulu. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini 1 kali 5 kali 4 itu sama dengan 1 dikali 5 kali 4. Oke. Nah, berarti secara umum untuk dua bilangan bulat A, B, dan C, ya berarti ini misal A, ini B, ini C, itu berlaku A kali B kali C kayak ini sama dengan A kali B kali C. Oke. Diingat-ingat ya. Berarti kalau misalkan perkalian 3 angka dan itu perkalian semua,
dan ada dua angka yang dalam kurung, itu biasanya hasilnya tetap sama. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah halaman. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah komutatif sama asosiatif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perkalian dengan angka 0. Oke. Jadi di sini kita tulis perkalian dengan angka 0. Oke ya, perkalian dengan angka 0. Kalian harus tahu bahwa bilangan bulat apapun ketika dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, ingat, bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, jadi bilangan apapun yang dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi ini misal kita ya ini, oke. Oke, jadi kita tahu bahwa bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Oke, coba kita lihat contoh. Misalkan kita punya angka 2 ya. 2 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif misalkan 0 dikalikan negatif 5, hasilnya juga 0. Oke, ingat-ingat ya, 0 dikalikan berapapun itu hasilnya 0. Nah, misalkan kita punya lagi negatif 4 dikali 0, hasilnya 0. Begitu juga kalau misalkan 0 dikali negatif 4, hasilnya juga 0. Jadi, ini menunjukkan bahwa hasil kali bilangan bulat baik negatif maupun positif dengan 0 adalah 0. Sehingga secara umum, setiap bilangan bulat A, jadi ini ya, setiap bilangan bulat A dikalikan dengan 0, itu hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan 0 kalau dikalikan dengan bilangan bulat A. Oke, ingat-ingat ya, jadi setiap bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 0, hasilnya adalah 0. Nah, untuk selanjutnya adalah identitas perkalian. Oke, kita ke selanjutnya adalah identitas perkalian. Apa itu identitas perkalian? Nah, kita tahu bahwa 1 adalah identitas perkalian untuk bilangan bulat. Jadi, coba kita periksa ya, apakah 1 adalah identitas perkalian untuk bilangan bulat. Nah, coba kita lihat contoh ya, contoh-contoh di bawah ini. Misalkan kita punya angka negatif 5 kali 1, itu hasilnya berapa? Negatif 5, oke. Kemudian kita punya negatif 4 dikalikan 1, hasilnya negatif 4. Terus kita misal punya 1 kali negatif 6, hasilnya negatif 6. Kemudian 1 kali 5, itu hasilnya 5. 1 kali 9, itu hasilnya juga 9. Terus 4 kali 1, itu hasilnya 4. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa angka 1 adalah identitas perkalian untuk bilangan bulat. Sehingga semua bilangan, jadi semua bilangan ini ya, semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1 ya, diingat-ingat, angka 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita bisa lihat dari contoh-contoh ini tadi ya, semua bilangan, ini ya semua bilangan, baik itu negatif maupun positif, yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, itulah mengapa angka 1 itu disebut sebagai identitas perkalian. Jadi, secara umum untuk setiap bilangan bulat A, maka A dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan 1 dikalikan A. Nah, hasilnya adalah A. A itu adalah bilangan itu sendiri, oke? Nah, tadi kita tahu kalau misalkan 1 itu identitas perkalian. Nah, kalau identitas penjumlahan apa? Identitas penjumlahan adalah 0. Jadi semua bilangan yang dijumlahkan 0 adalah bilangan itu sendiri. Oke? Jadi itu yang dinamakan dengan identitas ya. Terus kita juga punya selain angka 1 itu juga ada angka apa? Negatif 1. Jadi misalkan untuk setiap bilangan bulat yang dikalikan, misal A dikalikan negatif 1 itu sama dengan negatif 1 dikalikan A, itu hasilnya akan jadi negatif A. Jadi kayak kebalikannya sama ini ya. Jadi tinggal kalau misalkan dikali 1 ya hasilnya positif, kalau dikalikan negatif 1 hasilnya jadi negatif. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke sifat selanjutnya yaitu distributif. Kita ke sifat selanjutnya yaitu distributif. Ini ya. Distributif. Oke. Nah, jadi di sini distributif itu ada perkalian terhadap penjumlahan sama perkalian terhadap pengurangan. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah perkalian terhadap penjumlahan. Terhadap penjumlahan. Jadi di sini misalkan kita punya angka negatif 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4 itu berapa coba? Misalkan ini negatif 2-nya tetap kita tulis negatif 2. Nah, terus 3 ditambah 4 adalah 7. Berarti hasilnya negatif 14. Oke. Nah, selain seperti ini, dengan mengerjakan yang tanda kurung lebih dahulu, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi misalkan kita punya negatif 2 kali 3 ditambah 4. Jadi kita bisa mengalihkan negatif 2 dengan 3 dulu. Nah, selanjutnya baru ditambahkan dengan negatif 2 sama 4. Oke. Jadi negatif 2 ini berarti ini sama dengan negatif 2. Oke. Dikalikan 3, kita tutup, terus ditambah dengan negatif 2 dikalikan 4. Oke, sama dengan ini negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Ditambah dengan negatif 2 dikalikan 4, negatif 8. Berarti sama dengan negatif 6 ditambah negatif 8 kan sama aja dengan negatif 6, negatif 8 sama dengan negatif 14. Nah, hasilnya sama nih, ini sama ini. Oke, berarti sama aja, kita mau pakai cara yang ini dulu, diselesaikan dulu, atau seperti ini juga bisa. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa dari sini ya, kita simpulkan bahwa ini sama dengan ini. Oke, jadi negatif 2 dikali 3 ditambah 4
itu sama dengan ini negatif 2 dikalikan 3 ditambah negatif 2 dikalikan 4. Oke, jadi ini itu sama aja dengan ini ya. Nah, berarti sehingga secara umum untuk setiap bilangan bulat A, B, sama C ya. Jadi misalkan ini tadi A, B, ini C. Berarti A dikalikan B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oke, ingat ya ini untuk perkalian terhadap penjumlahan. Nah, selanjutnya kita membahas perkalian terhadap pengurangan ya. Jadi selanjutnya adalah perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini sama kayak tadi ya. Tapi bedanya tandanya diubah jadi negatif. Jadi misalkan kita punya angka ini negatif 2 dikalikan 6 dikurangi 1. Itu misalkan kita selesaikan berarti negatif 2 kali 6 negatif 1 itu 5. Oke, 6 dikurangi 1 5, maka hasilnya min 2 kali 5 adalah negatif 10. Nah, kalau misalkan pakai ini tadi berarti negatif 2 dikalikan 6 negatif 1 itu sama dengan negatif 2 dikali 6 ya. Negatif 2 dikalikan 6 ditambah dengan ini negatif 2 dikalikan negatif 1. Ini ya. Terus kita selesaikan satu-satu. Ini dikali ini sama dengan negatif 12 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti hasilnya adalah 2. Nah, negatif 12 ditambah 2 adalah negatif 10. Oke, anggap aja kalau misalkan kita punya utang 12, terus kita kembaliin 2, berarti utang kita tinggal 10. Oke, sampai sini paham? Berarti dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa negatif 2 dikalikan 6 min 1 itu sama dengan negatif 2 kali 6 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Jadi secara umum untuk setiap bilangan bulat A, B, C, misal itu ya, berarti kita tahu bahwa A dikalikan B min C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Oke. Nah, jadi ini merupakan materi dari sifat distributif, ada yang terhadap penjumlahan sama terhadap pengurangan. Nah, sebenarnya sifat distributif ini juga bisa nih membuat perkalian jadi lebih mudah. Jadi misalkan kita dikasih soal gini ya, misal kita dikasih soal 15 misalnya ya. Misal berapakah 15 dikalikan 12? Oke, jadi 15 kali 12 ini juga bisa kita tulis dengan, biar lebih gampang, 15 dikali 12 itu kan bisa 10 ditambah 2 ya. Oke, ingat-ingat 10 tambah 2. Nah, dari sini kalau misalkan kita menghitung ini secara langsung itu kayak kebanyakan, kita bisa jabarkan menggunakan sifat distributif penjumlahan. Berarti ini bisa kita kalikan 15 kali 10 ditambah 15 kali 2. Berarti berapa? Jadi pertama 15 kali 10 ditambah 15 kali 2. 15 kali 10 ada 150 ditambah 15 kali 2 adalah 30. Berarti hasilnya sama dengan 180. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Jadi ini salah satu contoh aja untuk mempermudah perkalian. Kalau misalkan ini terlalu rumit, bisa menggunakan
sifat distributif ini. Jadi 12-nya diubah menjadi 10 ditambah 2. Kemudian kita menggunakan distributif sifat ini, distributif terhadap penjumlahan. 15 kali 10 ditambah 15 kali 2. Ketemu hasilnya 180. Oke. Oke, jadi hari ini kita udah belajar banyak ya. Jadi ini kita lihat dari awal. Ini tadi perkalian bilangan bulat ya. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kemudian ini bagaimana pengalikan. Kemudian ini ada tabel perkalian. Terus ini ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, perkalian dengan angka 0, kemudian identitas perkalian, dan yang terakhir adalah distributif. Oke, nah dari sini ini tadi kita contoh mengajarkan kalau menggunakan distributif biar lebih mudah. Nah, sekarang ini adalah latihan ya. Jadi coba kalian kerjakan 5 nomor ini. Sebenarnya ini gampang banget ya, perkalian-perkalian yang udah kita bahas kayak sebelumnya tadi. Ada yang menggunakan sifat-sifat, ada juga kalau boleh misalkan perkalian langsung. Nah, kalau udah ada yang nemu jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Jadi selanjutnya kita ke pembagian bilangan bulat ya. Jadi setelah latihan ini kita ke pembagian bilangan bulat.